Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan curahkan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Tuhan memperhatikan penderitaan umatnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini merupakan doa Hana di mana Tuhan telah memperhatikan penderitaan Hana. Apa yang menjadi bagian penderitaan Hana merupakan sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenapa saya katakan sangat menyedihkan? Dalam masyarakat Yahudi, melahirkan anak laki-laki bagi suaminya adalah tugas dan kewajiban bagi seorang wanita yang sudah menikah. Jika wanita itu ternyata mandul alias tidak bisa melahirkan dan memberikan keturunan, maka hal itu akan menimbulkan rasa malu dan menjadi celaan bagi suaminya. Mungkin beberapa tempat di Indonesia juga seperti ini, yang namanya mandul pasti dianggap aib yang buruk. Maka hal ini akan menimbulkan rasa malu dan celaan bagi suaminya dan keluarganya dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi kemandulan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Inilah yang sedang dialami oleh Hana, di mana tanggung jawabnya untuk melanjutkan garis keturunan bagi suaminya tidak dapat dilakukan. Jika tidak, ia menghadapi masalah yang berat. Bisa saja dia akan diceraikan oleh suaminya. Karena apa? Karena dia menanggung malu dan mengalami penolakan dari orang-orang sekitar yang tidak bisa memberikan anak bagi suaminya. Jadi kalau kita berimajinasi membaca penderitaan Hana ini, bisa dibayangkan betapa remuk dan redamnya hati Hana karena ia tidak mempunyai anak atau alias mandul. Belum lagi perlakuan yang tidak baik dari penina madunya yang justru memiliki anak yang selalu menyindir-nyindir Hana. Ibu bapak saudara terkasih, doa ini bagian dari puji-pujian dari Hana. Ketika dia berdoa, dia mendapatkan anak, Tuhan memberikan anak kepada dia, dan dia menaikkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Hana menaikkan puji-pujian karena apa? Dia mengenal Tuhannya, sebagaimana ditulis oleh pemuda STEMI dalam artikelnya. Puji-pujian Hana adalah puji-pujian umat Tuhan yang mengenal Tuhannya. Betapa Hana mengenal Tuhan dengan baik. Ketika dia datang kepada Tuhan, bahkan dia berani mengatakan kepada Tuhan, jika Tuhan memberikan anak kepada dia, maka dia akan mempersembahkan anak itu untuk bekerja bagi Tuhan. Dan anak itulah yang bernama Samuel, yang dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan, menjadi imam, menjadi nabi Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan bagi bangsa Israel. Renungan harian Air Hidup berkata, ketika kita berdoa dengan hati hancur dan berserah penuh, memohon belas kasihan Tuhan, pada saatnya Dia pasti bertindak dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Benar, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya Dia akan beri. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Hana dalam nats ini, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Luar biasa, suatu pernyataan yang disampaikan
dengan iman dan pengenalan kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan hidupnya karena Tuhan memperhatikan keadaan umatnya. Dan saat ini kalau kita memiliki pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan sebagaimana Hana telah dipulihkan oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, dan ketika hidup kita sudah dipulihkan, apa yang harus kita lakukan? Mari kita puji nama Tuhan yang telah menolong kita, yang telah memulihkan kita serta menjawab doa kita. Kita ingat bahwa Tuhan yang telah memperhatikan hidup kita. Dan jangan lupa tetap terhubung dengan Tuhan dalam ibadah, pujian, dan penyembahan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang peduli atas hidup kami. Engkau memperhatikan penderitaan kami seperti Engkau memperhatikan Hana. Dan kami percaya Engkau juga akan memperhatikan hidup kami. Dalam setiap langkah hidup kami, Engkau peduli, Engkau turut campur tangan, dan pada saat yang Engkau tentukan, Engkau akan memberkati hidup kami. Kami mulai hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.